Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang biasanya mimpin doa? Sudah coba. Doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Ade Imanur Rohma dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya udah pernah belum diajar sama kayak saya yang pakai jas kayak gini? Udah pernah belum? Nah, Di sekolahan ya? Tapi sekarang karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi perwakilan aja adik-adik yang ikut ke sini ikut diajar oleh saya di sini di rumah, nggak di sekolahan. Biasanya di sekolahan, sekarang di rumah aja. Sekarang di absen terlebih dahulu ya. Dika Maulana Alfariski, hadir. Elsa Nawawi, Nur Rahman, Hadir. Nur Saiful Mujaki, Hadir. Revina Dwi Andini. Nah, pasti semuanya pada bertanya ya, kayak mau ngapain sih di sini, kayak disuruh ke sini gitu. Sekarang di sini kita mau belajar membaca menggunakan metode SQ3R. Sebelumnya yang di sini nih, adik-adik di sini suka baca gak sih? Kayak baca buku mata pelajaran atau dongeng, buku cerita atau buku apapun itu. Ada yang suka baca buku gak? Coba angkat tangan yang suka baca buku. suka baca buku. Kamu gak suka baca buku? Kenapa? Banyak tulisannya ya? Capek, males baca, tulisan semua gak ada gambarnya gitu. Yang suka baca buku sekarang, baca bukunya baca buku apa? Emak, berarti baca buku sekolahan. Terus yang semalam belajar siapa? Yang semalam belajar terus baca buku siapa? Ada nggak yang semalam belajar? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali yang semalam belajar. Baca udah. Terus belajar apa dong? Matematika. Nggak ada lagi nih yang belajar? Nggak ada. Terus sekarang kita mau belajar apa sih? Sekarang kita mau belajar membaca, tapi menggunakan metode SQ3R. Jadi kayak bacanya itu nggak kayak monoton dari awal sampai akhir baca terus kayak gitu. Enggak, jadi kita punya metode membaca SQ3R. Metode apa? SQ3R. SQ3R. SQ3R ini apaan sih? Kayak gitu ya. Sebelumnya di sini udah pernah dengar SQ3R belum? Belum. Gurunya berarti belum ngasih tahu Belum. metode pembelajaran SQ3R. Terus SQ3R itu apaan sih? SQ3R itu ini tuh ada kepanjangannya. S-nya survei, I-nya question, 3R berarti R-nya itu ada 3. Read, R lagi, recite, R lagi, review. Jadi SQ3R itu kepanjangannya survey, question, read, recite, review. Coba saya minta tolong adik-adik ikutin saya ya. SQ3R
SK3R, survey, survey, question, question, read, read, recite, recite, review. review. Pasti nggak tahu. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Nggak tahu. Karena bahasa Inggris kan ya. Jadi survei itu apaan sih? Jadi di metode membaca itu, di metode membaca SI3R yang ada survei. Jadi kita tuh mensurvei, kayak mencari tahu dulu apa sih yang mau kita baca tuh. Seenggaknya kita tahu apa sih judulnya, gitu ya. Jadi kita mensurvei terlebih dahulu apa yang mau kita baca, apa yang mau kita cari informasi, apa sih yang mau kita pelajari. Seenggaknya kita tahu, misalkan dari cerita, seenggaknya kita tahu apa sih judulnya yang mau kita baca. Terus kalau mata pelajaran, apa sih materi yang mau kita pelajari, kayak gitu, ngerti nggak? Jadi survei itu kita mencari tahu dulu apa sih yang mau kita pelajari, gitu. Sekarang dari survei itu ke question. Question itu ada yang tahu nggak? Artinya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak. Jadi question itu apaan sih? Question itu jadi dalam metode membaca kita juga membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan gimana sih? Iya, jadi kita membuat pertanyaan, misalnya kita mau membaca cerita. Kita bikin, sebelum membaca kita membuat pertanyaan terlebih dahulu untuk cerita ini. Bisa kalian simpan di pikiran kalian atau bisa kalian tulis di buku kalian. Misalnya, apa sih pertanyaannya? Kayak, apa sih judulnya? Siapa sih pemerannya? Gimana sih ceritanya? Di mana sih tempatnya? Siapa aja sih yang ada di cerita ini? Ngerti nggak? Jadi sebelum membaca, kita bikin dulu pertanyaan. Kayak, apa sih judulnya, kayak gitu. Nanti kan misalnya kita baca langsung tahu, oh judulnya ini. Terus siapa aja sih yang ada di cerita ini, misalnya pas di question. Terus pas nanti kita membaca, kita jadi tahu, oh yang ada di cerita ini tuh si kura-kura sama siapa lagi. Terus gimana sih sifat si kura-kura itu. Nanti pas kita baca kita tahu. Tapi sebelumnya kita bikin cerita dulu, bikin pertanyaan dulu. Ngerti nggak? Yang pertama survei, yang kedua question. Survei itu apa tadi? Mencari tahu dulu. Mencari tahu apa? Ya, mencari tahu dulu cerita apa yang mau kita baca. Seenggaknya kita tahu judulnya itu apa. Ngerti nggak? Kalau question itu apa? Nah, membuat, lebih tepatnya question itu kita membuat pertanyaan. Untuk pertanyaan untuk apa sih? Pertanyaan untuk materi atau cerita atau apapun yang akan kita baca. Sekarang read. Ada yang tahu nggak read itu apa? Read itu apa? Read itu membaca. Setelah kita survei, setelah kita question, sekarang waktunya kita membaca. Membaca apa sih? Membaca ini. Membaca materi, cerita, atau apapun itu. Membaca. Kita membaca. Setelah membaca, kita ngapain sih? Setelah membaca, kita nge-recite. Nge-recite itu maksudnya apa? Jadi maksud dari recite, kita menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Sebelumnya kan kita bikin pertanyaan ya. Sekarang di sini di recite ini kita menjawab pertanyaan.
Misalnya kayak tadi, apa sih judulnya? Pas di sini kita bikin pertanyaan. Di sini kita jawab. Judulnya kisah antara kelinci dan kura-kura. Terus di sini kita nanya tadi, siapa sih yang ada dalam cerita ini gitu ya? Yang ada dalam cerita ini kura-kura dan kelinci. Terus bikin pertanyaan lagi, gimana sih ceritanya? Terus gimana sih sifat si kura-kura? Gimana sih sifat si kelinci? Terus akhir dari ceritanya gimana? Kita jawab di sini. Ini kita bikin pertanyaan, ini kita jawab pertanyaan dari si ini. Setelah kita menjawab, nge-recap, sekarang kita review. Review itu maksudnya apa sih? Jadi kayak kita menjelaskan nih dari awal sampai akhir maksudnya tuh gimana, maksud dari cerita ini tuh intinya kayak gimana. Kayak misalnya pesan atau kayak pesan moralnya gitu, kayak kura-kura harusnya kamu jangan kayak gini, atau si kura-kura punya sifat yang kayak gini, kayak gitu, atau si kelincinya jangan sombong atau gimana kayak gitu. Ngerti gak? Ngerti nggak dari metode ini SQ3R? Kalau baca itu ada tahapan-tahapannya, ngerti nggak? Sekarang adik-adik tulis dulu ya idenya. SQ3R, S-nya apa, Q-nya apa, R-nya apa, R laginya apa. Nanti di akhir bakalan ada game, siapa yang balik ke depan nanti ada hadiahnya. Nanti siapa yang berani menjawab, berani ke depan, nanti bakalan ada hadiahnya. Sekarang tulis dulu ininya ya. SQ3R, S-nya apa, Q-nya apa, R-nya apa, R laginya apa, R laginya. Nih, tadi kan udah saya jelasin gimana sih tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan metode SQ3R. Sekarang kita praktekkan ya, bagaimana sih cara menggunakan metode membaca menggunakan SQ3R. Sekarang adik-adik udah pegang kertas yang tadi saya sudah belikan? Itu tentang apa? Kayak mata pelajaran kah? Cerita atau apa? Tentang cerita. Tentang cerita. Sekarang kita mulai di tahap yang pertama. Tahap membaca SQ3R yang pertama yaitu S-survey. Sekarang kita mensurvey dulu. Adik-adik sekarang mensurvey dulu. Apa sih yang mau dibaca? Seenggaknya judulnya kita tahu. Judulnya apa sih yang mau kita baca? Kisah antara kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Berarti sekarang kita sudah mensurvey. Berarti sekarang kita sudah mencari tahu apa sih yang mau dibaca. Kelinci, kisah antara kelinci dan kura-kura. Berarti kita sekarang sudah mensurvey. Nah, sekarang yang kedua yaitu apa yang kedua? Question. Ya, yang kedua adalah membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan yang gimana sih? Membuat pertanyaan untuk cerita itu. Kira-kira pertanyaannya apa yang mau dibuat? Misalnya gini, pertanyaan yang mau dibuat. Cerita tentang apa sih yang ada di situ? Pertanyaannya, question ini, pertanyaan yang kalian buat, kalian tulis di buku. Kayak kisah tentang apa sih yang ada di buku ini? Siapa sih yang ada di dalam cerita ini? Gimana sih sifatnya si kura-kura? Gimana sih sifatnya si kelinci? Kalian tulis di buku pertanyaannya. Sekarang nulis di buku ya pertanyaannya ya. Nah, tadi adik-adik udah bikin question, udah bikin pertanyaan? Udah. Sekarang setelah pertanyaan kita ke read. Read itu apa sih tadi? Membaca. Read itu membaca. Berarti sekarang adik-adik membaca yang tadi kertas sudah diberikan. Membaca cerita yang tadi yang sudah diberikan. Sekarang membaca dari awal sampai akhir.
Udah dibaca belum dari awal sampai akhir? Udah. Udah. Setelah membaca berarti kita recite. Recite itu apaan sih? Jawab pertanyaan yang sudah dibuat. Menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Sebelumnya tadi di question udah membuat pertanyaan belum? Udah. Tadi sudah membuat pertanyaan belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya yang adik-adik buat apa? Coba sebutkan satu-satu ya. Rahman, yang dibuat apa? Siapa yang ada di cerita ini? Yang ada di cerita itu berarti siapa? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Terus sekarang Jaki bikin pertanyaan apa? Yang kedua. Apa yang dilakukan oleh kelinci dan kura-kura? Apa yang dilakukan oleh kelinci dan kura-kura? Yang dilakukan oleh kelinci dan kura-kura apa? Mengadakan Lomba lari. mengadakan lomba lari. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa, Dika? Bagaimana sifat si kura-kura itu? Bagaimana sifat si kura-kura itu? Berarti sifat si kura-kura itu apa? Tidak sombong. Tidak sombong, gigih, terus yang baik, terus yang keempat. Sekarang pertanyaannya apa? Bagaimana sifat si kelinci? Bagaimana sifat si kelinci? Bagaimana sih sifat si kelinci? Songkak dan Sombong, terus songkat, kenapa? Tidak baik. Sekarang pertanyaan yang kelima, apa? Siapakah yang memenangkan perlombaan tersebut? Si kura-kura. Siapakah yang memenangkan perlombaan tersebut? Siapa? Si kura-kura. Si kura-kura. Si kura-kura menangnya karena apa sih? Kan dia larinya pelan. Karena kelinci tertidur. Karena kelinci tertidur. Sekarang yang kelima. Kelima ini nge-review. Jadi semua yang tadi sudah kita pelajari, sekarang kita review. Apa sih yang udah didapat gitu dari cerita ini? Maksudnya kayak pesan moralnya apa, kesimpulannya apa yang udah didapat dalam cerita ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngejawab? Jadi pesan moralnya atau kesimpulannya buat si kelinci, jangan sombong. Walaupun misalkan kita punya kelebihan yang orang lain nggak punya, tapi kita jangan sombong gitu. Kadang semua orang juga punya kelebihan, tapi nggak semua kelebihan itu sama. Maksudnya berbeda-beda. Terus pesan moral atau kesimpulan yang diambil dari si kura-kura, yang bisa kita ambil dari si kura-kura adalah dia orangnya apa? Baik, tidak sombong, terus semangatnya tinggi kan, terus kayak gigih, kayak dia tahu si kura-kura ini nggak punya kelebihan sama kayak si kelinci, tapi si kura-kura ini tetap berusaha biar dia itu menang di lomba itu. Akhirnya si kura-kura memenangkan kan, walaupun si kura-kura tidak memiliki kelebihan seperti si kelinci. Segitu materi atau tahapan-tahapan yang saya ajarkan tentang metode pembelajaran membaca SQ3R. Sekarang ada yang kita udah belajar membaca tentang menggunakan metode SQ3R. Udah pada tahu semua kan SQ3R itu apa? Gimana cara menggunakan metode pembelajaran SQ3R udah tahu kan? Tahapan-tahapannya udah tahu kan? Udah tahu semua? Berarti cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.